yang sekarang difitnah sebagai sebuah sosok yang tidak pernah ada. Yang ada adalah Abdullah. Ubaidillah adalah fiktif. Karena tawaduknya Imam tidak mau disebut Abdullah, tidak mau, karena padahal orangnya al-alim, al-bari, masya Allah. Ya, tapi sekarang jadi bulan-bulanan di Indonesia ini. Ya, nama Ubaidillah jadi bulan-bulanan. Kita tanpa Imam Ubaidillah, tanpa Alawiyah, Bani Alawi, mungkin kita tidak tahu apa-apa. Ya. Sumber-sumber keilmuan kita banyak karena jasa-jasa para ulama Alawiyin membukukan, mensyarahi, termasuk Syekh Murtadha Az-Zabidi, ya, yang mensyarahi kitab Ihya Ulumuddin itu. Dia bukan sekadar ahli fikih, ahli tarikh, tapi juga muhaddis. Tentu tahu sanad yang munqati', sanad yang muttasil. Bahkan kalau kita buka kitab-kitab tarikh, apakah itu Al-Ghuror, ya, atau Aslul Bahr, kita temukan nama-nama itu. Ya. Nah, kalau ada yang ngotot, kira-kira ada apa di belakang ini? Sampai mengorbankan hal-hal yang sangat berharga, bahkan sampai mengajak kita untuk menjadi para mustahid baru. Sudah mengabaikan apa keputusan ulama di Munas Lampung, ya, tentang hal istihad, ya, tentang tata cara kita mengambil hukum-hukum dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, seluruh bangsa dan setanah air. Jumpa lagi di channel Jagat Lupitu. Semoga dalam keadaan sehat, tak karang sehat apa, rahmah barokah salam Allah curahkan untuk kita semuanya. Kiai Haji Miftahul Ahyar dengan pernyataannya mengingatkan kepada orang yang membuat tesis yang membatalkan nasab Pak Alawi. Ya, ini tentunya pesan ini disampaikan kepada Kiai Haji Maduddin Usman Al-Bantani terkait bagaimana Yai Miftahul Ahyar menyampaikan ketawaduan Abdullah sebagai putra Imam Ahmad bin Isa menurut pendapat Yai Miftahul Ahyar sebagai Ubaidillah, karena ketawaduannya. Banyak sekali ilmu-ilmu yang sudah diberikan kepada duriyah, kepada ulama. Indonesia ini tanpa Imam Ubaidillah tidak akan mengerti ilmu agama, akan menjadi bodoh-bodoh. Itu pernyataan dari Kiai Haji Miftahul Ahyar. Berbeda dengan pendapat Kiai Haji Maduddin Usman Al-Bantani yang memang mengaji, meneliti kitab-kitab nasab, baik abad ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, kedelapan, bahkan kesembilan. Baru ada nama Imam Ubaidillah dicantolkan sebagai putra dari Sayyid Ahmad bin Isa An-Naqib. Ya, ini mesti ada hal yang miskomunikasi atau keliru dalam mengkaji. Perlunya sebuah pencerahan, duduk bersama dalam menyandingkan sebuah penemuan, diskusi bersama terkait dengan bagaimana mencari titik temu. Sebetulnya nama Imam Ubaidillah itu betul enggak sih sebagai putra Sayyid Ahmad bin Isa An-Naqib? Kalau tidak, kenapa nama itu
tidak tertulis, bahkan baru ada di abad ke-9. Di kitab-kitab terdahulu hanya 3 nama. Tidak ada nama Abdullah atau Ubaidillah sebagai putra dari Said Ahmad bin Isa An-Naqib. Tentunya ini akan menjadi sebuah pro dan kontra di bawah, karena seorang Rois Am PBNU menguatkan adanya Imam Ubaidillah sebagai putra daripada Said Ahmad bin Isa An-Naqib. Bahkan orang Indonesia akan menjadi bodoh-bodoh, tidak tahu ilmu agama tanpa Imam Ubaidillah dan duriyahnya. Berbeda terbalik dengan Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani yang memang mengkaji kitab-kitab nasab. Bahkan Bani Pahlawi datang ke Indonesia baru di abad ke-19, di tahun sekitaran 1884-an. Tapi dari Wali Songo sudah ada di tahun 1460-an. Nah, inilah perbedaan jauh. Bahkan yang mengislamkan Nusantara adalah mereka yang Wali Songo, yang notabene setelah dikaji dari manuskrip kitab-kitab nasab tidak tersambung sebagai duriyah dari Ba'alawi atau Ubaidillah. Sekali lagi lah mohon maaf NKRI Hakam Mati Nusantara milik kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sekarang difitnah sebagai sebuah sosok yang tidak pernah ada. Yang ada adalah Abdullah. Ubaidillah adalah fiktif. Karena tawaduknya Imam tidak mau disebut Abdullah, tidak mau, karena padahal orangnya al-alim, al-bari, masya Allah. Ya, tapi sekarang jadi bulan-bulanan di Indonesia ini. Ya, nama Ubaidillah jadi bulan-bulanan. Kita tanpa Imam Ubaidillah, tanpa Alawiyah, Bani Alawi, mungkin kita tidak tahu apa-apa. Sumber-sumber keilmuan kita banyak karena jasa-jasa para ulama Alawiyin membukukan, mensyarai, termasuk Syekh Murtadha Az-Zabidi, ya, yang mensyarai kitab Ihya Ulumuddin itu. Dia bukan sekadar ahli fikih, ahli tarikh, tapi juga muhaddis. Tentu tahu sanad yang munqati', sanad yang muttasil. Bahkan kalau kita buka kitab-kitab tarikh, apakah itu Al-Ghuror, ya, atau Aslul Bahr, kita temukan nama-nama itu. Ya. Nah, kalau ada yang ngotot, kira-kira ada apa di belakang ini? Sampai mengorbankan hal-hal yang sangat berharga, bahkan sampai mengajak kita untuk menjadi para mustahid baru. Sudah mengabaikan apa keputusan ulama di Munas Lampung, ya, tentang hal istihad, ya, tentang tata cara kita mengambil hukum-hukum dan lain sebagainya dan lain sebagainya.